Assalamualaikum pemirsa Tembesi Bengkel TV. Hari ini saya berada di RT 7 Tembesi Bengkel pemirsa. Di sini saya melihat ada budidaya ikan lele pemirsa ya. Ini dia. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 10 lebih nih pemirsa ya. Pembudidayaan ikan lele ya. Seperti apa pembudidayaan ikan lele di Tembesi Bengkel ini? Mari kita saksikan pemirsa. Pemirsa, di sini saya melihat kolam bibit pemirsa ya. Ini dia kolam bibitnya pemirsa. Dari kolam bibit ini kemudian disortir kembali ke kolam ini pemirsa ya. Setelah ukuran tertentu kemudian disortir lagi, dibesarkan di kolam yang itu. Seperti apa caranya pemirsa, seperti apa metodenya pemirsa, mari kita saksikan pemirsa. Pemirsa Tembesi Bengkel TV, sekarang saya bersama dengan Bapak Wahyu ya, pemilik dari pembudidayaan lele ini ya. Terima kasih Pak Wahyu ya, sebelumnya sudah mengizinkan saya ngevlog di sini Pak ya. Nah ini budidaya lele ini sudah berlangsung sejak kapan Pak, Bapak di sini Pak? Kalau sejarahnya sih sebenarnya kita sudah 2 tahun ya. 2 tahun. Kita kan berpindah lokasi. Berpindah kita lokasi. Lokasi yang bagus, terutama untuk kualitas air. Kualitas air. Kalau di Tembesi ini gimana Pak? Tembesi Bengkel ini luar biasa. Luar biasa ya. Potensi sumber daya alamnya untuk air luar biasa. Luar biasa. Oke Pak. Ini Pak, ada kolam ini Pak ya. Ini untuk pembibitan iya, ya. Jadi kita pertama kali waktu dari pembibitan itu kita beli bibit, kita masukkan ke kolam kecil ini. Iya, ini kolam khusus, kecil itu ya. Khusus untuk bibit ukuran 23. 23 sampai dia menuju ke 57. Ukuran 57. Iya. Nah, dari ukuran 57 nanti kita akan pindah ke kolam pembesaran, kolam tanah yang pembesaran. Iya. Karena kolam kita ada 2 nih. Ya, kolam tanah untuk pembesaran dengan sistem keramba. Ya. Yang kedua adalah kolam terpal HDPE sebanyak 15 unit. 15 unit. Ya, tapi yang terpasang baru 13 unit. Kalau istilah 57 itu senti ya Pak ya? Itu senti. Oh, senti. Ya, senti. Setelah dari sini, setelah 57 kita bagi dengan kapasitas sekitar 3.000-an. Nanti periode sortir kita tetap lakukan sortir lagi ya, sortir lagi karena kunci dari budidaya lele ini adalah rajin kita sortir, harus rajin. Oh iya. Nah, kalau tidak rajin apa ininya Pak, efeknya Pak? Yang paling besar itu kanibalisme. Kanibalisme. Iya. Nah, jadi penyakit utamanya lah, penyakit samping penyakit yang memang dari virus dan lain sebagainya. Penyakit alaminya lele ini dia punya sifat kanibalisme ya. Nah itu kita bisa reduksi, bisa tekan habis dengan cara rajin mensortir Pak ya. Dengan periodik tertentu. Setelah 57 kita ukuran nanti kira-kira sudah masuk ke LBG atau lele baru gede. Oh itu istilahnya ya, lele baru gede. Nah ini kita masukkan ke sini nih. Oke Pak, kita ke sana Pak yuk. Nah setelah LBG atau lele baru gede ukuran 57 ya Pak ya? Ya, dari terus 57 ke ukuran LBG masuk ke kolam terpal HDPE diameter 5 yang kebetulan kami punya ini. Ini kita masukkan ke sini dengan kapasitas 2.500 per ekor. 2.500 ekor, per kolam. Banyak juga Pak ya. 2.500 ekor per kolam. Nanti kita tetap akan melakukan sortir terakhir. Di sini sortir terakhir. Ya, mensortir yang ukuran remaja. Jadi remaja. Jadi setelah LBG itu ukurannya menjadi remaja. Nah setelah remaja kita tunggu kira-kira nggak sampai 3 minggu dia sudah bisa kita start panen. Nah kalau boleh tahu yang ukuran remaja itu sekitar berapa Pak? Besarnya Pak ya? Iya. Mungkin boleh di ini dulu, nanti saya kasih pakan untuk ukuran remaja. Iya Pak. Yuk siap Pak. Oke Pak. Jadi ini untuk ukuran remaja ini Pak Teguh ini. Nah, ini dia pemirsa, lele ukuran remaja ya. Tadi udah habis diberi pakan sih. Jadi mungkin sekitar 1 jempol
Oh, lebih Pak. Oh, Isinya mungkin sekitar 1 kalau 1 kilo? sekitar berkisar antara 25 ekor lah kan. Ah, gitu. 20. Hmm. Nah, setelah remaja itu biasanya masuk palangan nih. Palangan udah di atas ya, ini sudah menuju palangan ini sudah di atas 20 ekor per Oh, kilo. gitu. Ya. Nah, kalau ini yang ukurannya mendekati LBG. Mendekati LBG kalau ini ya. LBG karena dia dari di bawah LBG dia sudah per kilonya sudah naik ini ukurannya. Sudah naik ya? Iya, sudah naik. Cuma tadi habis dikasih pakan juga. Terus setelah ini Pak? Setelah ini kita konsentrasi nih. Jadi, sudah konsentrasi nunggu. Kita konsentrasi. Jadi kita kan punya strategi masing-masing tuh. Karena pemakaian pelet itu kalau nggak pakai strategi, maka ya terjadi pemborosan. Oh gitu Pak ya. Betul. Ya, jadi konvensional biasanya tiap hari kasih makan, gitu ya. Tapi kalau kami kebetulan punya strateginya sendiri-sendiri ya Pak ya. Bahwa kami ini kira-kira untuk yang sudah mulai LBG, kebetulan kami pilih dari sortir ini sudah ada 3 kolam. Jadi kita kasih pakan tambahan. Ada waktu tambahan untuk dia makan. Di malam hari jam 9 sampai jam 10 malam. Oh iya. Itu strateginya masing-masing ya Pak ya. Setiap petani punya strategi masing-masing. Gitu kan. Terus standarnya kalau sudah siap jual itu dalam 1 kilo berapa ekor Pak? Paling kecil biasanya ukuran 8. Oh, ukuran 8 ekor per kilo. Tapi sekarang ini musimnya di 5, 6, 7 lah. Oh, sekarang di musim di 5, 6, 7 ya. 5, 6, 7. Dari proses tadi Pak, dari bibit sampai dia siap untuk dijual ya, istilahnya itu memakan waktu berapa bulan Pak? Tergantung media. Kalau di kolam tanah kalau di kolam tanah jauh lebih cepat. Oh, seperti itu Pak ya. Daripada di kolam terpal seperti ini, ya semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Pak Teguh ya. Kalau di kolam tanah kita bisa standar nih. Standar 2,5 bulan kita sudah mulai panen. Oh gitu, parsial namanya. Mulai kita panen. Tapi kalau di kolam terpal ini rata-rata ada kemunduran 7 sampai 10 hari. Oh, hanya 7 sampai 10 ya. Oh gitu. Iya. Nah, ini kalau kelebihan di kolam terpal itu kita lebih praktis Pak ya, mungkin ya, lebih praktis. Leluasa untuk ngontrol air apabila ada apa. Sementara kalau di kolam tanah itu betul, Pak. Pertumbuhannya yang cepat, tapi agak repot mungkin ya. Yang bagi yang pemula-pemula terbiasa itu agak repot kalau di kolam tanah gitu loh. Ada resiko harus nyemplung. Iya, harus nyemplung, terus ada resiko kanibalisme yang kita nggak tahu mungkin Pak kalau di kolam tanah. Iya, tapi kalau di sini kita bisa kontrol. Kalau di kolam terpal kita bisa kontrol. Iya. Nah, terus kalau untuk distribusinya Pak aman ya kalau untuk Batam ya? Alhamdulillah Batam ini aman Pak. Batam ini aman, bahkan ya tingkat konsumsinya tinggi lah Pak ya. Tingkat konsumsi tinggi, harga juga kompetitif. Iya, kompetitif kan, gitu ya. Kemudian yang penting ya itu tadi harus ada perhatian dari pemerintah nih. Nah, ini dia. Coba saya sampaikan pesan-pesannya Pak. Ya, jadi selama ini yang di apa ya bahasanya yang diperhatikan oleh pemerintah Kota Batam ini baru sebatas atau provinsi lah ya, itu baru sebatas untuk budidaya ikan laut. Ya, jadi untuk ikan air tawar kurang. Oh, seperti itu. Ada sih ada, tapi hanya bentuk pelatihan kecil. Ya kan? Sementara yang dibutuhkan petani ini bukan hanya pelatihan, tapi juga ada ya kemudahan modal, kemudian penyediaan pelet yang murah, yang murah kan gitu. Itu sih harapan yang normal. Kami sih normal gitu. Jadi selama ini petani ikan air tawar di Batam ini modal sendiri lah. Oh, seperti itu Pak ya. Full modal sendiri ya, tanpa merepotkan pemerintah. Nah, sekarang sebagai anak kami mau nih sekali-sekali orang tua ini repot untuk anaknya. Siap Pak. Mudah-mudahan vlog kita ini didengar Pak. Amin Pak. Mudah-mudahan. Nanti kita share ke pihak-pihak tertentu Pak. Siap, mudah-mudahan. Amin. Jadi seluruh petani ikan air tawar khususnya yang ada di Batam itu bisa
geliatnya lebih kentara. Biar Karena lebih apa? kentara. Kita pun belum sanggup untuk memenuhi kuota itu. Iya, belum sanggup Pak. Belum. Kita masih impor Pak dari Malaysia, saya dengar Pak. Betul. Nah, itu dia. Kita masih dari luar daerah didatangkan ikan air tawar. Sementara nila. iya. Sementara potensi yang kita miliki pun tidak kalah Pak. Betul kan sekali gitu. Pak. Ngapain Iya. sih jauh-jauh kan Nah, gitu. Katanya iya. mau meningkatkan taraf hidup nih masyarakat. Siapa betul sekali Nah. Pak. Oke Tinggal Pak. perhatian aja Oke, pemerintah siap, Pak. daerah Kota Batam dan pemerintah daerah provinsi Pak, Siap. Kepulauan Riau. Oke Pak, saya senang sekali nih hari ini ngevlog bersama Bapak Pak. Karena ini ada kalimat yang terakhir ini tadi Pak. Sama-sama. Pak. Oke Pak, terima kasih Pak sudah memberikan waktu kepada saya, sudah mengizinkan saya ke sini ya. Welcome sekali. Semoga apa yang Bapak cita-citakan terkabul Pak. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Mari. Sukses ya. Sukses ya. Nah, ini adalah persediaan air pemirsa ya. Persediaan air ketika kolam ini membutuhkan sirkulasi air ya, atau menambah air ya. Ini adalah kolam persediaan air ya. Dan persediaan air di sini alhamdulillah melimpah pemirsa. Nah, pemirsa Tembesi Bengkel Pit TV, inilah proses penggantian air ya di kolam ukuran 5 ya. Ini ya. Ini disebut sistem water level ya. Ini dia. Jadi dari kolam ini, Jadi ketika air ada hujan, ketika air hujan atau air apa, tetap tidak akan melumpah. air tetap tidak akan melumpah ya. Ini dia. Ekstrim, cuaca ekstrim. Demikian pemirsa Tembesi Bengkel TV, vlog dari kami, semoga bermanfaat. Apabila tayangan ini bermanfaat pemirsa, silahkan di subscribe, di like dan dikomentari. Assalamualaikum.